Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab-kitab ilmu syar'i ya, kitab-kitab gundul yang dasar ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Ya, silahkan Faiz dibaca. Bismillah. Ya, wa amma in jawaza. Langit deui. Hah? Yang kene lah, ya, lanjut lah. Jadi sekarang di hadis yang ke-6 ya, tentang hal-hal yang syubhat ya. Itu innal halala bayinun ya wa innal harama bayinun. Dan sebelumnya sudah sampai di pertengahan ya. Sekarang itu di lafad wa amma in jawaza ya naqido. Wa amma in jawaza naqido. Ya, jadi sebelumnya sudah dibahas ya tentang maksud dari syubhat yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, ada 3 pendapat ya dari para ulama ya. Dimana yang pertama yang dimaksud dengan syubhat ini adalah haram. Ya, yang kedua justru halal ya, dan yang ketiga samar-samar ya, tidak halal dan tidak haram. Lalu kemudian sudah dikemukakan ya contoh hadis-hadisnya. Dan juga telah dijelaskan tentang 3 macam syubhat ya oleh para ulama. Dan ini sebetulnya yang lebih detail ya 3 macam ini. Yang pertama yang asalnya dia halal, lalu kemudian ragu ya apakah ada sesuatu yang membuatnya haram ataukah tidak, maka dikembalikan ke hukum asal, yaitu halal. Kalau yang hukum asalnya haram ya yang kedua, lalu ragu apakah jadi halal, maka kembali ke hukum asal, karena yang yakin itu hukum asal. Sedangkan yang ketiga belum tahu apakah halal atau haram. Ya, nah inilah yang lebih baik untuk ditinggalkan. Ya, dan dia termasuk sikap waro ya. Menjaga diri ya, kehati-hatian. Nah, kita lanjut. Wa amma in jawaza naqidha ma tarajjaha indahu. Ya. Dan adapun ya jika dia memandang boleh yang berlawanan ya dengan sesuatu yang kuat menurutnya. Ya, jika dia memandang boleh suatu yang berlawanan ya
dengan apa yang kuat menurutnya. Bi amrin mauhumin, dengan sesuatu ya anggapan yang lemah. Dengan suatu anggapan yang lemah. La aslalahu, yang tidak ada asalnya. Ya. Jadi maksudnya sesuatu yang kuat, yang yakin itu tidak kemudian dirubah ya dengan sesuatu yang lemah, dengan anggapan yang lemah. Ya. Contohnya katarki istimali ma'in bakin ala ausofihi. Seperti menggunakan air yang tetap berada di atas sifat-sifatnya. Ya, maksudnya sifat kemutlakan air ya yang dia itu suci ya. Makhofata takdiri najasatin. Ya, karena khawatir adanya najis waqa'at fihi, yang terjatuh kepadanya. Ya, jadi kalau air itu kita yakini ya bahwa dia itu bersih, ya tidak ada kita mengetahui adanya najis yang masuk ke sana yang bisa merubah warna, rasa dan aromanya. Ya. Nah, maka tidak perlu dianggap ya anggapan yang lemah itu, karena dia ditetapkan hukumnya sesuai sesuatu yang yakin yang ada dalam diri kita gitu ya. Kecuali kalau kita yakin ada najis yang jatuh ke situ ya. Gitu. Tapi kalau hanya perkiraan yang lemah saja itu tidak perlu dianggap. Au katarkis sholati fi maudiin la atharu fihi. Ya, atau seperti meninggalkan sholat ya pada tempat yang tidak ada bekas padanya. Ya. Jadi kalau yang pertama itu dia yakin air itu suci tapi tidak mau menggunakan. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah ini adalah sikap waro gitu ya? Karena dia khawatir ada najis. Ya, padahal dia yakin itu bersih. Begitu juga yang kedua, di tempat yang tidak ada bekas, tidak terlihat. Ya, artinya untuk melaksanakan sholat di sana ya, karena kan syarat untuk sahnya sholat itu harus terbebas dari najis. Dari najis itu pada 3 hal ya, pada badan, pada pakaian dan pada tempat kita, ya, tempat sholat. Ya, ketika di tempat sholat itu kita yakin tidak ada najis, tidak ada bekasnya di situ, lalu muncul anggapan yang lemah. Waham ya di dalam pikiran kita, makhafata an yakuna fihi baulun. Ya, khawatir ya ada di dalamnya, ada padanya air kencing qad jaffa, yang telah kering. Ya, gitu. Tidak terlihat, ini hanya anggapan lemah saja, jangan-jangan. Jadi mengira-ngira saja, tidak ada tandanya, tidak ada buktinya. Hanya mengira-ngira saja, ya jangan-jangan ini ada bekas air kencing yang sudah kering, kan ini sudah nggak kelihatan. Tidak lagi tercium ya kan aromanya. Ya. Nah, apakah dengan meninggalkan seperti itu dianggap sebagai waro, sikap waro pada hal yang seperti ini? Ya, yang ketiga, au ka ghusli tsaubin, atau mencuci baju makhafata isobati najasatin, karena khawatir ya mengenai najis lam yusyahidha, yang dia tidak saksikan, wa nahwi dzalika. Ya, dan yang semacam itu ya. Atopnya ini ke kagosli gitu ya, katarki berarti wanahwi, dan yang semacam dengan itu. Fahadza la yultafatu ilaihi. Hal seperti ini ya tidak perlu
diambil ya, tidak perlu dilakukan ya, tidak perlu diberikan perhatian, artinya nggak usah diambil ya, dalam arti bukan menunjukkan sikap waro. Karena kalau kita yakin air itu suci, ya sudah laksanakan gitu. Kita itu mengamalkan sesuatu yang yakin. Kalau tempat sholat itu suci, tidak ada ciri-ciri tanda-tanda najis, ya kita sholat di sana. Ya, bukan sikap waro meninggalkannya dengan anggapan yang lemah gitu. Jadi tidak dianggap sebagai sikap waro gitu ya. Fa inna tawaqqufa li ajli tazwizi. Karena sikap tawakuf tidak mau menggunakan li ajli tajwiz. Ya, semata-mata karena dia membolehkan. Ya, dia semata-mata dia membolehkan untuk ditinggalkan gitu ya, dengan anggapan lemah tadi itu. Ya, hausun. Hausun itu artinya adalah sikap dari orang yang kurang berakal. Ya, atau kebodohan. Ya, suatu kebodohan. Jadi anggapan yang lemah itu tidak usah dianggap. Ya. Kita harus mengikuti sesuatu yang yakin saja. Wal wara'u minhu, dan menunjukkan sikap waro darinya, dari hal seperti ini. Ini bukan waro sebenarnya. Ya, tapi waswasatu syaitonin, adalah bisikan setan. Sudah ada air gitu ya, suci, malah tidak dipakai. Sehingga mubadzir, ini adalah waswasa dari syaitan. Gitu. Makanya kan seperti di dalam hadis ya, Rasulullah SAW ketika ada ditanya oleh seorang sahabat yang dalam sholatnya itu ragu-ragu, ada sesuatu yang keluar gitu ya. Ada sesuatu yang keluar dari dari badannya, dari duburnya. Tetapi kata Rasulullah, jangan kau berpaling dari sholat, membatalkan sholat, hatta yasma sautan au yajidarihan, sampai dia mendengar suara, ya, atau mencium ada aroma baunya. Artinya sampai dia yakin. Jadi kata Rasulullah, itu adalah bisikan setan menggoda di dalam sholat kita. Begitu. Idz laisa fihi min makna syubhati syai'un. Karena id di sini maknanya untuk karena li ta'lil. Karena ya tidak ada padanya ya sesuatu pun dari makna syubhat. Tidak ada syubhat, justru ini yakin. Syubhat itu yang samar-samar ya. Wallahu a'lam. Ya, begitu. Ais, sudah ketemu Is? Belum? Tos? Coba baca, pemimpin baca. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Syubhata ya'lamuha min haitsu innaha mushkilatun litaraddudiha baina umurin muhtamilatin. Taltahiku pakai ta atau ya nih? Oh ya, yaltahiku berarti. Tapi lebih tepatnya kayaknya pakai ta. Soalnya taltahiku ini kan kembali
ke ke syubhah tadi muannas. Ya. Ya, sudah. Dan sabda Nabi SAW, tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Ya, tidak mengetahui hal-hal yang syubhat ini. Nah, apa maksudnya tidak mengetahui apanya? Ay la ya'lamu hukmahunna. Maksudnya tidak mengetahui hukumnya minat tahlili wa tahrim. Ya, apakah halal ataukah haram. Wa illa, dan jika tidak seperti itu, maksudnya tidak seperti itu dipahaminya, falladzi ya'lamu syubhata ya'lamuha, ya, maka orang yang mengetahui syubhat, ya, dia mengetahuinya min haitsu innaha muskilatun, dari segi bahwa dia itu adalah suatu yang muskilah, yang memunculkan adanya problem yang bermasalah. Artinya tidak jelas kan kesamar-samaran. Ya, jadi tidak diketahui oleh manusia itu bukan berarti tidak diketahui adanya kesyubhatan, bukan. Justru mereka tahu ada hal-hal yang tidak jelas. Yang samar-samar ini mereka tahu. Yang tidak mereka ketahui itu adalah hukumnya. Mereka tidak tahu hukumnya apakah halal atau haram pada hal-hal yang samar-samar ini. Begitu. Ya. Nah, litaraddudiha baina umurin muhtamilatin, karena samar-samar tidak jelas, ya, di antara berbagai kemungkinan. Ini bisa berkemungkinan halal, bisa berkemungkinan haram. Jadi dengan adanya beberapa kemungkinan dari hukumnya itu, maka sehingga menjadi satu yang bermasalah, yang samar-samar. Ya. Fa'idha ulima, nah, kalau sudah diketahui, bi'ai aslin taltahiku, dengan asal apa, dengan asal yang mana dia diikutkan, ya, secara hukumnya. Jadi kalau yang samar-samar ini sudah diketahui, ya, kejelasan hukumnya, zala kaunuhu syubhatan. Ya, sehingga kemudian menjadi hilanglah keadaannya yang menjadi syubhat itu. Ya, wa kanat imma minal halal, dan keadaannya itu bisa jadi, ya, termasuk halal, au minal haram, atau termasuk yang haram. Wa fihi dalilun ala anna syubhata, dan padanya ada dalil bahwa syubhat itu laha hukmun khusun, memiliki hukumnya khusus, biha dengannya, ya dulu alaihi dalilun syar'iyun, yang ditunjukkan oleh dalil syar'i, ya, yumkinu an yasila ilaihi ba'dun nasi, yang memungkinkan, ya, sebagian orang, tidak semuanya, jadi hanya orang yang punya ilmu, para ulama yang bisa menyingkap hukumnya tersebut, ya, hal-hal yang syubhat ini. Ya, tapi kalau memang belum diketahui, ya, samar-samar, ini kan sebaiknya ditinggalkan. Ya, kalau memang betul-betul ragu, ya, kalau yakin kan kita mengikuti sesuatu yang yakin, ya, seperti yang tadi yang dicontohkan. Ya, kalau samar-samar tidak ada yakin sama sekali di antara kemungkinan itu, ya, maka itu harus ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan. Begitu, ya, seperti yang di dalam contoh, ya, yang dicontohkan oleh Nabi, ketika ada kurma yang jatuh, beliau tidak makan. Kenapa? Karena beliau khawatir ini adalah kurma sodakoh, ya kan? Dan sodakoh itu haram bagi Nabi dan keluarganya. Ya, ini bentuk waro.
Ya, kemudian wa qauluhu faman ittaqas syubuhati ya faqad istabra'a lidinihi wa irdihi ma yashtabihu. Ya, dan sabda Nabi, siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, sungguh dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ya, fi syubuhat di sini maknanya ittaqas syubuhat di sini ma tashtabihu, ya apa yang samar-samar. Ya. Kemudian berikutnya wa amma, ada yang baca lagi nggak? Pak Hafik boleh, silakan. Kalau ini kan berarti Pak, biwajah ini kalau nyambung berarti ahadihima Pak. Karena jadi badal ya. Ahadihima anna man lam yattaqillaha wa taj man lam yattaqillah wa tajra. Bukan. Ini nggak cocok ininya Pak. Apa namanya? Domirnya. Jadi ini dia dibaca fi'il madhi wa tajarro'a Pak. Ya. Afdot. Hmm. Ya. Iya betul. Iya betul. Ya, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, adapun sabda Nabi, dan siapa yang terjatuh pada hal-hal yang syubhat, ya sungguh dia terjatuh pada yang haram. Nah, ini maksudnya hadis ini ya, sabda beliau ini ada dua pemaknaan ya, ada dua pemaknaan. Dua bentuk pemaknaan. Yang pertama adalah siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dan dia berani tajarru'a itu. Ya, berani melakukan hal-hal yang syubhat, yang samar-samar itu, maka itu akan mengarahkannya kepada hal-hal yang haram. Bisa mengakibatkan dia terjerumus pada hal-hal yang haram. Ya, dan dia dihinggapi ya oleh sikap menggampangkan dalam urusannya, tasahul, menggampangkan, jadi hinggapi oleh sikap menggampangkan di dalam urusannya terhadap keberanian terhadap yang haram. Jadi kalau dia tidak menahan diri dari hal-hal yang syubhat, dia begitu berani tanpa ada merasa takut, ya maka ini akan mengakibatkan ya dia menjadi berani juga pada hal yang haram. Ya, yang syubhat dia nggak peduli, yang syubhat itu bisa jadi membuat dia juga akan berani kepada sesuatu yang haram. Ya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka berkata, ya, para ulama berkata, as-saghirah tajurul kabirah. Dosa kecil itu bisa mendorong kepada dosa besar. Makanya ada hadis atau apa itu? La saghirata
bil israri ya. Faiz itu hadis manis. La sogirota bil israr wala kabirota bil istighfar. Anda ingat? Saya lupa ini hadis atau bukan. Tidak ada dosa kecil dengan adanya terus-menerus. Karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi besar. Artinya ini menunjukkan kita jangan menyepelekan dosa kecil. Ya, wala kabirota bil istighfar. Dan tidak ada dosa besar dengan istighfar. Artinya ini untuk membuat orang tidak putus asa ketika sudah melakukan dosa besar, sebesar apapun. Kalau dia bersungguh-sungguh, ya memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Ya, jadi kaidahnya, la sogirota bil israri, ya, wala kabirota bil istighfari. Ya kan? Nah, di sini al-saghira tajurul kabiro. Wal kabiratu tajurul kufro. Dan dosa besar itu bisa mendorong orang untuk terjerumus kepada kekufuran. Kalau orang sudah terbiasa dengan dosa-dosa besar, itu bisa mendorong dia untuk sampai kepada dosa yang paling besar. Ya, yang membuat dia keluar dari Islam, yaitu kekufuran. Naudzubillah. Nas'alullah salamah ya. Kemudian sebagaimana diriwayatkan ya, ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, tapi ini termasuk perkataannya Abi Hafs An-Naisaburi. Al-ma'asi baridul kufri. Ya, ma'asi dosa-dosa itu adalah barid. Barid itu ini pos. Ya, posnya kekafiran. Jadi pos itu kan fungsinya adalah untuk mengantarkan ya. Fungsinya mengantarkan surat ya. Makanya dalam bahasa Arab kan kantor pos maktabul barid. Barid itu posnya yang mengantarkan. Jadi maksiat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya. Kemudian yang berikutnya al-wajhut tsani. Ada lagi yang mau baca? Itu Riyadul Haq mau baca? Belum siap ya? Ya? Ya, boleh. Kita lanjut ya, al-wajhut tsani atau al-wajhi ya. Kalau ini dianggap sebagai badal dari wajhain tadi. Wajhain kan majrur ahadihima. Lalu al-wajhi tsani ini badal ba'di minal kul. Mengganti sebagian dari seluruhnya. Nah, bentuk pemanaan yang kedua, anna man katsara min muwaqa'ati syubuhati. Bahwa orang yang banyak ya melakukan hal-hal yang syubhat, mengambil hal-hal yang syubhat, udlima alaihi qalbuhu. Ya, hatinya itu menjadi gelap. Ya, jadi ini makna dari famanita qasyubuhat faqad faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram itu artinya bukan berarti syubhat itu haram, bukan. Kan syubhat itu kan jelas hal yang samar-samar. Belum jelas halal haramnya dan bisa kemungkinan dia itu haram ya gitu ya. Jadi makna yang kedua, ya orang yang banyak melakukan hal yang syubhat, tidak ada lagi rasa khawatir, maka hatinya itu menjadi gelap. Kenapa? Lipukdan nuril ilmi, karena hilangnya cahaya ilmu, wa nuril waro'i, dan cahaya waro, sikap waronya tidak ada, kehati-hatiannya. Fayaqa'u fil haram ya wa huwa la yash'uru bihi. Ya, dan dia terjatuh kepada yang haram tanpa dia sadari gitu. Karena sudah terbiasa dengan hal yang syubhat, dia pada saat terjerumus kepada yang haram pun tidak dia sadari. Ya, karena sudah terbiasa itu.
Ya. Wa qad ya'samu bidzalika idza tasabbaba bihi ila taksirin. Ya, dan kadang-kadang dia bisa berdosa ya dengan melakukan yang syubhat itu ya apabila dia menjadi sebab kepada taksir. Taksir itu artinya ditinggalkannya kewajiban. Ya, atau kalau menunjukkan kepada haram, ya jelas juga sama itu taksir sehingga menjadi berdosa juga. Ya, makanya kan ada kaidah ya di dalam ushul fikih, al wasilatu ila haram haramun. Ya, wasilah kepada suatu yang haram, dia hukumnya juga haram. Jadi dia mengantarkan orang kepada keharaman, ya itu juga haram. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima. Ya, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar batasan. Yushaku an yaqa'a fihi. Ya, dikhawatirkan dia terjatuh kepadanya. Hampir, atau yushaku itu artinya hampir. Dia hampir terjatuh padanya. Hadza masalun. Ini adalah satu perumpamaan. Hadza masalun. Ini adalah satu perumpamaan. Dorobahu yang dibuat oleh Nabi. Doroba itu artinya tidak hanya memukul. Ya, tapi artinya yang bisa membuat. Kalau darbul masal itu artinya membuat perumpamaan. Doroballahu masalan di dalam Al-Quran. Ya, doroballahu masalan, bukan memukul di situ. Allah membuat perumpamaan. Jadi di sini dalam hadis ini Rasulullah membuat satu perumpamaan ya lima harimillah pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa asluhu, dan asalnya annal araba, bahwa orang Arab kanat ya tahmi mara'i limawashiha. Ya, mereka membuat batasan hama yahmi ya pada tempat-tempat penggembalaan ternak mereka. Tempat-tempat penggembalaan ternak mereka. Ya, Arab ini dianggap sebagai muannas, hiya. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tuh, ada yang bertanya di grup nanya jawab dari kunci. Ini adalah nama kabilah. Seperti halnya Samud ya. Kadzabat Samudu bitogwaha. Kenapa Samud dianggap muannas? Ya, sama seperti Arab. Karena dia ditinjau sebagai nama kabilah. Ya, jadi lafaznya itu disejajarkan dengan kata qabilah itu sendiri yang menggunakan ta marbutoh. Ya, tetapi boleh juga dianggap mudzakkar kalau dianggap sama dengan kata al-hayy. Ya, itu juga maknanya sama kabilah. Ya, jadi orang-orang Arab itu mereka membuat batasan ya bagi tempat penggembalaan ternak mereka. Wa yukhraju bitawa'udi bil uqubati liman qarrabaha. Ya. Dan dikeluarkan dengan ancaman. Ya, ancaman dengan siksaan bagi orang yang mendekatinya. Jadi orang yang berani mendekati batasan tempat penggembalaan itu akan diberikan siksaan. Fal khaifu min uqubati sultani. Ya, maka orang yang takut dari siksaan penguasa, ya, siksaan kalau dalam kabilah ya kepala kabilahnya gitu ya, orang-orang yang berkuasanya, para pembesarnya ya.
Ya bu'udu yub'idu ya bimasyatihi andalikal hima. Dia menjauhkan ternaknya itu dari batasan atau dari pagar itu. Ya, jadi orang yang takut ya kepada penguasa, dia dapat hukuman, ya otomatis dia tidak mau mendekatkan gembalaannya, ternaknya itu ke dekat batasan itu. Li'annahu in qarraba minhu ya, karena ya dia jika dia mendekat kepadanya, qarraba min, ini kalau fiil qarraba ini selalu diikuti oleh huruf min, bukan ila. Kalau ila itu selalu bersambung dengan ba'uda atau ab'ada ya. Dengan berbagai pecahannya, ada ba'udanya, ada ab'adanya. Ya kesananya maaf, kalau ba'uda itu an ya. Kalau ba'uda itu an, kalau qarib, qaruba atau qarraba itu min diikutinya. Ya. Jika dia mendekatkannya kepadanya, ya fal ghalibu, maka biasanya al-wuqu'u fihi, akan terjatuh padanya. Li'annahu qad tanfaridul fadatu wa tashuddu asyadatu. Ya, karena yang yang menyendiri ya, maaf sebentar ini ada mati dulu. Ya. Jadi yang suka menyendiri itu yang lemah ya, fadah, syadah, yang syad, yang suka menyendiri itu lemah ya. Walayan dobit, dan tidak kuat ya, dirinya tidak kuat. Ya. Falhadzaru ya, falhadzaru maka kehati-hatian itu ya, maka kehati-hatian itu an yaj'ala bainahu wa baina dzalikal hima, ya, dia menjadikan antara dia dan batasan atau pagar itu masafatan, jarak. Jadi jaga jarak dari batasan itu. Ya'manu fiha wuqu'u dzalika, dia aman ya, aman terjatuh kepadanya. Ya, ya'manu fiha wuqu'u dzalika. Ya, aman dari terjatuh padanya. Jadi ada jarak. Ya, kalau orang yang punya rasa takut tadi itu. Jadi kalau kepada manusia aja kita takut ya, misalnya kita menggembala ya, takut makan dari sawah orang lain gitu ya, kebun orang lain.
Kita membuat jarak agar gembalaan kita itu tidak terjerumus ke sana. Ya, wa hakadha maharimullahi azza wa jalla. Begitu juga hal-hal yang diharamkan Allah azza wa jalla. Ya. Minal qatli, ya, dari membunuh, wazin war riba, dan riba, wasariqati, ya, dan mencuri, wasyurbil khamri, meminum khamar, ya, wal qadhafi, menuduh orang lain berzina, wal ghibati, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, ya, wan namimati, dan mengadu domba, ya, menyulut permusuhan di antara sama muslim, wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu, layan bagi an yahuma haulaha, ya, tidak selayaknya, ya, dia itu membatasi diri, atau maksudnya dia berada di sekitarnya, di sekitar batasan, dekat dari batasan itu, makhafatal wuqu'i fiha, karena khawatir terjerumus kepadanya. Ya. Jadi dengan perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang keharaman-keharaman Allah itu, ya, seperti orang yang menggembala ternaknya yang dekat dengan pagar batas, ya, itu hampir, ya, yushaku, hampir akan terjerumus. Artinya akan sangat mudah dia untuk bisa terjerumus ke sana. Ya, makanya hal-hal yang diharamkan, apalagi yang dosa besar ini, itu kan tidak hanya mengharamkan dosa-dosa itu saja, tetapi juga, ya, seluruh hal-hal yang bisa mendekat ke sana itu semuanya pintunya ditutup gitu. Dalam Islam itu begitu. Ya, makanya misalnya zina, ya, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi larangannya itu wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Kenapa? Karena di situ ada proses, ada khutuwati syaitan, ya, ada langkah-langkah setan. Jangan mendekati, karena dari mendekati itu akan terus membawa. Ya kan? Begitu juga dosa-dosa yang lain. Makanya hal-hal yang bisa menyampaikan ke sana ditutup semuanya. Ya, dilarang berkholwat gitu, ya, dilarang berikhtilat, ya, diperintah untuk menutup aurat dan sebagainya. Itu semuanya adalah celah-celah yang ditutup yang bisa menjerumuskan ke sana. Begitu juga dosa-dosa besar yang lain, mencuri, riba, semuanya. Ya kan? Semuanya pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika syariat-syariatnya itu tidak dilaksanakan, ya maka ya akan terjadi ya seperti kita lihat sekarang ini. Akan mudah orang melakukan, bahkan dianggap biasa. Ya, dosa-dosa yang besar ini, ya, waliyadzubillah. Wa yushaku, dan yushaku, kata yushaku itu bikasri shini dengan mengkasrohkan shin, berarti kalau mengkasrohkan yushiku mudari ausyaka, dari fi'il mudari dari ausyaka, ya, bifathiha wa hiya min af'ali, dengan memfathahkannya, berarti yushiku, ya, bukan yushaku, ya, jadi dibaca yushiku fi'il mudhari dari ausyaka, dan dia termasuk fi'il muqarabah. Ini fi'il muqarabah ini disebut dalam pembahasan ilmu nahwu, dia akhwat kada, ya, yang fungsi hukumnya sama seperti kana wa akhwatuha. Ya, di buku saya ada, di buku metode teori kunci, ya, bisa dibaca. Cuman khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Di sini yushiku an yaqa'a. Yushiku dia punya isimnya, berarti isim yushiku
Isim yusukinya domir huwa ya, mustatir. Kembali ke gembalaan ya. An yaqwa fi. Nah, an yaqwa ini kan jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il fa'il dan dia menjadi khobarnya. Jadi kada wa watuha ini atau af'alul muqarrabah ini syaratnya jumlah khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Jadi punya isim dan khobar. Maknanya apa? Muqarrabah ini maknanya hampir. Di situ ada beberapa katanya yang bermakna hampir. Muqarrabah kan ada 3 ya, ada 3 macam kada wa watuha itu. Ada bermakna hampir, af'alul muqarrabah. Ada yang bermakna roja, harapan, berharap, asa, fiilnya itu asa, ya semoga. Dan ada yang bermakna satu lagi asyuru, af'alu syuru, memulai, artinya sudah mulai melakukan pekerjaan. Kalau hampir ini belum mulai dia melakukan pekerjaannya, yaitu terjerumus kepada yang diharamkan, kepada yang bukan haknya itu. Tetapi sudah hampir dekat, sudah sangat dekat gitu. Ya. Kemudian wa yarta'u, dan kata yarta'u ya, bi fathi ta'i, dengan mempatahkan ta, yarta'u ya ta. Maknanya aklul masyati minal mar'a, yaitu ya masya itu hewan ternak, makannya hewan ternak, bukan memakan hewan ternak tapi makannya hewan ternak dari tempat penggembalaan. Ya artinya menggembalakan gitu. Yarta itu berarti menggembalakan ternak kita di tempat penggembalaannya yang dia itu makan padanya. Itu makna yarta itu. Ya. Maknaha wa asluhu, dan asalnya iqamatuha fihi. Ya, mendiamkan dia di situ. Menempatkan dia di situ. Ya, wa bastuha fil akli, dan wabastuha, membiarkannya dia makan, ya menggembala gitu, dibiarkan makan, dibebaskan untuk makan, mencari makan, ya itu makna yarta. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya ini yang terakhir, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Al hadis. Ini ya hadis ini ya. Terakhir, bagian terakhirnya. Wal mudghah, kata mudghah ya, segumpal daging itu qit'ah minal lahmi. Sepotong daging, segumpal, sepotong. Ya, wahia qadru ma yam doghuhul madigu. Ya, dan dia seukuran dengan yang yamdigu itu artinya mengunyah, yang dikunyah oleh orang yang mengunyah. Ya, jadi kenapa disebut mudghah, segumpal lagi? Kenapa disebut mudghah? Itu dari madogho yamdogu. Artinya mengunyah. Ya kan? Jadi sesuatu yang dikunyah artinya menunjukkan ini kecil gitu. Yakni bidalika ya sigoro jurmiha. Ya. Makna dari hal itu adalah menunjukkan kecilnya ukurannya. Ya, wa azima qadriha. Tetapi kedudukannya besar. Gitu. Jadi hati itu walaupun dia sebetulnya ukurannya kecil, ada di dalam tubuh kita, ya kan? Tetapi dia kedudukannya sangat besar di dalam diri manusia karena dia menjadi panglimanya. Kalau hati baik, semua jadi ikut baik, jadi pemimpin, raja di dalam diri kita. Kalau dia buruk, semuanya buruk. Ya.
Wa sholahat, dan kata sholahat rawainahu bi fathil lam. Kami meriwayatkannya dengan mempatahkan lam, ya. Wal qalbu, dan hati, fil asli, ya, pada asalnya masdarun, masdar. Kata qalbu itu asalnya masdar. Wa summiya bihi hadzal udwu, dan dinamakan dengannya, dengan qalbu, ya, anggota badan ini, maksudnya hati, alladzi huwa asyraful a'dha'i, yang dia itu adalah anggota badan yang paling mulia. Ya, kenapa kok hati dinamakan qalbu gitu? Lisur atil khawatiri fihi, ya, wa taraddudiha alaihi. Ya, karena cepatnya terlintasnya sesuatu di dalamnya, cepat menangkap sesuatu, dan juga cepatnya taraddudiha, berubah-ubah, berbolak-balik, berganti-ganti, ya, berubah-ubah. Jadi kenapa hati dinamakan qalbu? Karena dari kata qalbu itu artinya kan membolak-balik. Qallaba yuqallibu kaffaihi, kan gitu, membolak-balik dua telapak tangannya. Qallaba yuqallibu. Kenapa hati dinamakan qalbu? Karena dia cepat untuk berbolak-balik, berubah-ubah. Ya kan? Wa ansyada ba'duhum fi hadzal makna, sebagian mereka menyenandungkan, ya, di dalam syairnya pada makna ini, ma summiyal qalbu illa min taqallubihi, ya, tidak dinamakan hati kecuali karena berbolak-baliknya. Fahdar alal qalbi min qalbin, maka hati-hatilah terhadap hati dari berbolak-baliknya. Waduh,